Baiklah, kembali ke ayat 21 surat Al-Maidah. Namun sebelumnya seperti biasa, bagi ibu-ibu sekalian yang mau ngopi silahkan ngopi, yang mau ngeteh silahkan ngeteh, yang mau gudeg ada gudeg, yang mau air putih ya air putih ya. Kalau ada permennya ya permennya dibagi-bagi dulu ya, ya biar ngemut-ngemut permen dulu ya. Monggo silakan santai aja ya, santai aja itu permennya dimut-mut dulu ya. Yang ngopi-ngopi ya, ngopi ngolah pikir, ngolah pikir mengasah kecerdasan, katanya begitu katanya kemarin itu. Ya, kalau kira-kira kaki dan dengkulnya sudah mulai pegel-pegel, ngilu-ngilu kemeng ya, kayak mau blonjor silahkan blonjor, sendeku, sluku-sluku batok, ya. Batoke elo ya, yang pinggangnya pegel, kemeng, ya silahkan mundur-mundur cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat. Nanti malah mundur-mundur, kejegur. Iya, kok bisa? Sumurnya sudah nggak ada, gantinya pam. Kan sumurnya ada ganti pam. Kalau zaman dulu ya mundur-mundur, kejegur. Kasur. Wah, ibu-ibu dulu kejegur kasur cian. Terus tidur. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kira-kira mau tidur, kalau matanya ngantuk ya monggo, yang mau tidur teklak-tekluk, gayer-gayer, liar-liar ya, merem. Nggak apa-apa, matanya merem, yang penting hati dan pikirannya tetap alhamdulillah. Ngono penak, nyantai. Kalau sudah ngopinya sudah, ya udah siap semua. Saya tak ngaji, didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kalau kira-kira didengarkan tidak enak, monggo silahkan kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan HP. Wong kuping-kupingnya alhamdulillah ala kulli hal. Udah cakep. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum patang qalibu khosirin. Ya qaumi, hai kaumku, udkhulu, masuklah kamu sekalian al ardul muqaddasata, ke tanah suci ya. Tanah suci ai al mutahharata, tanah yang disucikan. Ya, sekarang bumi muqaddas ya. Muqaddas. Yang sekarang ada Baitul Maqdis sekarang itu ya. Kalau ini Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Allati kataballahu lakum, yang Allah telah tentukan untuk kamu sekalian. Ya. Ai amarokum bi duhuliha wa hiya Syam. Jadi yang dimaksud bumi atau tanah yang disucikan
yang ditetapkan oleh Allah untuk masuk di sini, amarakum bidukhuliha, supaya Allah memerintahkan kepada kalian untuk memasukinya, wahya Asyam, yaitu negeri Sam, termasuk Syria itu kan Sam, negeri Sam dulu namanya. Ya. Wala tartadu, dan janganlah kalian murtad. Murtad itu mundur, balik, ya, ala adbarikum, ke belakang kalian. Jadi murtad itu yang tadinya maju terus kembali. Gitu, kembali. Yang tadinya mengikuti hidayah terus dia murtad, kembali mundur ke belakang. Gitu. Kenapa? Patang kolibu, ya nanti kamu sekalian akan kembali khosirina, menjadi orang-orang yang rugi. Itulah maknanya lafaz demi lafaz. Sudah paham ya? Apaan? Belum. Ya, ayo kita pahami pelan-pelan aja ya Bu. Ya kaumi, apa artinya? Yang ngomong gitu siapa? Kok tahu dari mana? Hah? Dari ayat sebelumnya. Alhamdulillah udah mulai paham. Jadi kan ini kan yang hei kaumku, yang ngomong hei kaumku siapa? Nabimu. Dari mana kita tahu? Dari ayat Makanya nggak bisa, Quran itu harus diulang-ulang karena apa, satu sama lain saling berhubungan. Ayat sebelumnya bunyinya begini, ya. Jadi ini kan enak. Isqala Musa liqaumihi ya qaumit khuru nikmatallahi alaikum idja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum malam tu'ti akadam minal alamin. Artinya wa isqala Musa, nah dimulai dengan itu kan. Dan ingat ketika Nabi Musa berkata kepada siapa? Kaumnya, li qaumihi, kaumnya. Nah, kaumnya Nabi Musa itulah yang terkenal dengan kaum Yahudi itu. Ya, Yahudi. Ya Bani Israel. Jadi kalau yang kaumnya Musa yang taat ya dia baik. Ya, yang nggak taat, karena ada yang taat, ada yang taat, yang ngikutin Rasul, ada yang mau nurut sama Rasulnya, ada yang ngelawan biasa. Mau ngaji, ono sing nurut kiai ini, ono sing ngeyel, ya ada. Ya banyak lah ya. Pak Warto didengerin pelambi nih, cangkeme kok guris rawong ngono ya. Itu biasa dalam dakwah. Dalam dakwah itu pasti ada yang menerima, ya ada yang tidak. Jadi kita enggak perlu terus kepengen banget diterima, enggak usah. Yang penting kita menyampaikan dakwah lillahi. Nah, Nabi Musa juga begitu. Makanya diingatkan, wa id qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Ya, nah, Rasulullah tugasnya dakwah, menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Nah, ketika menyampaikan kepada kaumnya, apa kata Nabi Musa? Ya kaumi, wahai kaumku, ya, uskuru nikmatallahi alaikum. Mbok kamu itu ingatlah kalian nikmatallahi, terhadap nikmat Allah alaikum yang telah dianugerahkan kepada kalian. Jadi Rasul dulu juga mengingatkan kaumnya supaya ingat dengan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada umat ini. Karena yang ada semua ada nggak yang nggak nikmat? Siapa yang nggak nikmat hari ini? Siapa hari ini yang tidak merasa nikmat? Ayo yang ngatung, mumpung ada Pak Warto. Ayo, ada yang nggak nikmat? Loh. Nikmat. Sampean kok ora pilek-pilek ya virusnya akeh ning jero malah. Kotoran mulu isinya umbel aja di dalam. Itulah caranya Allah membersihkan. Gitu. Nikmat. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Itu. Syukur itu luar biasa, syukur. Supaya pandai bersyukur. Enggak nikmat hidup aja sudah Enggak ada yang lebih besar dari nikmat hidup.
Yang lain-lainnya itu cuman tambahan, bonus, bisa ngemut permen rasanya kecut koyo asem, mbok asem tenan mbok. Iya, kadang-kadang kan gitu ya. Itu hanya tambahan. Kalau nggak hidup nggak bisa merasakan asemnya permen, manisnya permen. Itu karena itu coba. Pilek-pilek kok mungkin saya urip. Nggak pilek tapi mati belum. Nah iya. Pilko masih alhamdulillah ala kulli itu alhamdulillah masih duwe akeh urip. Iya, duit banyak tapi ya kan enak, ya kan hidup duit banyak, ya kan? Jos. Hidup ya kan. Alhamdulillah gak urip duwe akeh ora iso blonjo ya. Emang bisa belanja kalau mati. Iya, duitnya banyak tapi mati ya. Gimana? Mau shopping. Gurayaan yang hidup. Udah ya. Jadi gitu. Nabi Musa pun mengingatkan kepada kaumnya, ya qaumi uzkuru nikmatallahi alaikum. Hendaklah kalian selalu ingat terhadap nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Ya, di antaranya ija'ala fikum, ketika Allah menjadikan di antara kalian, gitu ya, menjadikan di antara kalian aiminkum, ya, dari bangsa kalian, ya, bangsa Israel waktu itu, ambiya, para nabi-nabi. Jadi di antara nikmat yang plus itu, plus itu bagi kaumnya Musa, Bani Israel, itu semua nabi-nabi dari kalangan itu. Sebelum Nabi Muhammad itu semua nabi-nabi dari Bani Israel. Nah, Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak itu putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semua turunannya itu jadi nabi. Sebagian besar di antara mereka diangkat oleh Allah menjadi para nabi. Setelah dari Nabi Ismail, baru ada nabi akhir zaman yang bernama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga dari Nabi Ismail. Nabi Ismail juga putra Nabi Adam. Jadi sama Nabi Ismail maupun Nabi Ishak, dua-duanya putra Nabi Adam. Namun dari Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub yang disebut Israel. Nah, Bani Israel ini kan sebagian besar yang diangkat Allah menjadi nabi. Kan nikmat luar biasa. Ya, jadi ambiya. Ija'ala fikum ambiya. Wa ja'alakum muluka, dan dia telah menjadikan kamu raja-raja. Ada yang menjadi raja seperti Nabi Sulaiman. Wah, raja yang top, raja yang belum ada tandingannya. Ya, kekayaannya luar biasa. Yang dikuasai bukan cuma manusia, termasuk jin. Saat raja-rajanya ada di dalam kekuasaannya. Ratu yang terkenal, cantik, kaya raya, kuasa, namanya Balkis. Wow, datang menyerahkan diri, minta dijadikan istri. Oh, seneng nggak? Coba kalau Pak Warto begitu. Wah, alhamdulillah. Keren. Terus apa lagi nikmat yang diberikan? Wa atakum, dan Allah telah memberikan kepada kalian malam yuti akadan, sesuatu yang tidak diberikan pada seorang pun minal alamin, dari manusia di alam ini. Hebat kaum Nabi Musa. Ya, akhirnya apa? Nah, baru Nabi Musa mengatakan, ya qaumit khulul ardul muqaddasah. Wahai kaumku, sekarang masuklah kamu ke bumi yang suci, tanah yang disucikan. Allati kata Allahu lakum, yang telah ditentukan oleh Allah untuk kalian. Tanah itu untuk kalian. Sekarang ini jadi rebutan kan? Siapa? Palestina sama nah, itu yang ada Baitul Maqdisnya, itu tanah muqaddasah. Dulu disuruh itu situ. Itu. Wala tarfatu, dan janganlah kamu murtad, jangan kamu mundur
ke belakang, ala adbarikum, ke belakang kalian. Patang kolibu khosirin, niscaya kalau kamu kembali khosirina menjadi orang-orang yang rugi. Nah, paham ya? Bisa pahami gitu ya? Nah, suruh masuk, tempatin gitu. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhuluha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Ketika Nabi Musa memerintahkan kaumnya supaya masuk ke negeri Muqaddas, ya tanah Muqaddas, qalu mereka siapa? Kaumnya Nabi Musa. Apa jawabnya? Wah, ya biasa cari alasan. Itu ya. Qalu mereka berkata, "Ya Musa, wahai Musa, inna fiha, sesungguhnya di dalam negeri itu, di dalamnya itu kauman jabarin, ada kaum yang gagah perkasa, ada kaum yang bangsa yang kuat. Mana mungkin saya masuk gitu, ada aja." Nah, orang kita juga begitu. Ayo ke Padepokan, entar disuruh ngaji, enggak cuma ngopi, ngalah, enggak ngopi disuruh baca, ada alasannya. Biasa begitu itu biasa. Zaman Nabi Musa, soalnya kan ada kaum yang sudah hebat-hebat. Aku di Padepokan mau yang ngaji udah pinter-pinter, itu udah pada ustazah, iya kan? Ada aja. Ini juga begitu. Enggak, ini kaumnya Nabi Musa. Sesungguhnya di dalam negeri itu ada kauman jabbarin, kaum yang sudah hebat-hebat. Ntar kalau gue suruh baca, kalau gak bisa gue malu. Ada aja alasannya, padahal datang juga cuma suruh kopi, ngeteh ya. Enak aja, ngantuk-ngantuk aja boleh, belonjor aja, dengerin boleh, nggak dengerin juga boleh. Sebetulnya nggak ada alasan sih sebetulnya untuk kebaikan ya. Cuman namanya orang nggak udah wegah ya, udah kaslan, kena penyakit kaslan, yo bikin alasan ada aja. Oh iya, ini kaumnya Nabi Musa, ada aja alasan. Jadi yang banyak alasan, ya itu. Loh iya, ceritanya gitu ya. Nah ini kan enak kita. Loh kan kita sama-sama nyimak ya kan, untuk terjemahnya juga ada. Ya, gitu. Ada aja. Nanti rugi ya. Ya Musa inna fiha qauman jabarin. Siapa sih kaum jabarin yang udah masuk di bumi Muqaddasah? Min bakoya adin tiwalan dawi kuwah, itu. Di antaranya adalah sisa-sisa kaum Ad. Jadi kaum Ad sudah ada di tanah Muqaddasah itu, kaum Ad itu. Tiwalan ya, kaum yang tinggi gede lah. Zawi kuwatin yang mempunyai kekuatan. Udah ada kaum yang menduduki situ. Jadi ini kaum yang dengan adanya itu dia beralasan untuk tidak mau masuk ke dalamnya. Kemudian apa? Terang-terangan dia menolak. Wa inna lan nadkhulaha. Wa inna, dan sesungguhnya kami lan tidak bakalan. Kalau udah pakai lan, kalau lam belum, kalau belum bakal iya. Tapi kalau sudah lan pakai nun nggak bakalan. Inna, sesungguhnya kamu lan tidak bakalan, tidak akan mungkin nadkhulaha untuk memasukinya. Penolakan bukan? Nah iya, terang-terangan. Enggak. Ya ada yang begitu ada. Hatta yakhruju minha, sehingga mereka kaum Ad itu yang kuat-kuat, yang gagah-gagah itu, mereka sudah keluar darinya. Saya nggak bakalan masuk ke bumi Muqaddas. Sehingga kaum Ad itu keluar semua dulu dari situ, kosong. Itu baru saya mau masuk katanya. Nah itu. Fa'iyah khruju minha fa'ina dakhilun. Maka jika mereka kaum Ad itu sudah keluar semua dari bumi Muqaddas, baru kami ini mau masuk. Itu alasannya begitu. Bisa dipahami ya? Lanjut. Kan enak ngaji kalau cepat paham. Asar jam berapa, Riz? Kurang 10. Ayo kita lanjutkan. Akhirnya
Qala rajulani. Qala berkatalah kepada mereka, rajulani, dua orang laki-laki, ada dua orang laki-laki yang berkata kepada mereka, minal ladzina yakhafuna, di antara mereka yang takut. Gitu. Artinya mukhalafata amrillah, ya, yang menyalahi perintah Allah. Wahuma Yusa, kedua lelaki itu ialah Nabi Yusa, wa Kalibun dan Kalib minan Nukoba, ya, di antara pemimpin-pemimpin aladzina ba'asahum, mereka yang telah mengutus Musa, Nabi Musa kepada mereka. Bikasfi akwal Jababiroh, ya kan? Dalam keadaan kaum Jababiroh itu. Jadi ada dua orang laki-laki kaumnya Nabi Musa yang berkata, dua orang laki-laki itu, yang satu namanya Yusa, yang satu namanya Kalib. Nah itu Nabi Yusa kan ada ya, tapi tidak masuk dalam 25 Rasul dia. Dia berkata, rajulani, dua orang, minal ladzina yakhafuna, di antara mereka yang takut kepada orang-orang kaum yang pada nggak mau masuk. Apa kata kedua orang itu? Ya, dan dua orang itu termasuk an'amallahu alaihima, orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah keduanya, diberikan hidayah, taufik, ya, beri nikmat bil ismati, yaitu dengan pemeliharaan, itu udkhulu alaihimul baba, kata dua orang itu, ayolah masuklah kalian kepada mereka kaum Ad itu yang sudah masuk aja nggak apa-apa, al baba melalui pintunya. Apa itu babal koryati? Yang dimaksud adalah pintu gerbang negara itu. Wala taksauhum, dan janganlah kalian takut kepada mereka. Fa'inahum, karena sesungguhnya mereka adsadun, adalah tubuh-tubuh belaka. Bila kulubin, tidak mempunyai hati. Jadi orang-orang yang punya jonglongannya doang gede tinggi, tapi orangnya nggak punya hati. Coba kalau manusia ya gagah kuat tapi nggak punya hati, nggak punya orang pada nggak punya perasaan, nggak punya hati, nggak punya rasa. Udah nggak usah takut, maju aja. Itu kata dua orang ini, Yusa dan Kalib. Nah, apa kata duanya? Fa'idza dakhaltumuhu, maka apabila kalian masuk kepadanya, fa'innakum, niscaya kalian golibun, akan dapat mengalahkan mereka. Pasti diberikan kekuatan untuk bisa mengalahkan mereka. Udah masuk aja, yakin aja, jangan takut pada mereka. Mereka itu orang-orang tubuhnya doang, tapi nggak punya hati, nggak punya perasaan, ya kan? Makanya kalau yang zaman sekarang yang kelihatan itu kan orangnya sadis-sadis, ya kan? Nggak kenal itu. Sekarang di Palestina itu Departemen Agamanya aja bah membuat pernyataan bahwa sekarang murid-murid yang itu sudah tidak ada, tahun ajaran baru 2024 tidak ada, kata Departemen Agama, Menteri Agama Palestina. Jadi tahun 2024 tidak ada tahun ajaran baru karena siswa-siswanya semua terbunuh. Itu perang terus. Kalau yang sekarang itu, ya. Kemudian apa kata Yusa sama itu? Walallahi fatawakalu in kuntum mu'minin. Maka hendaklah kalian itu bertawakal kepada Allah. Kembalikan kita, tugas kita hanya usaha, tugas kita hanya ikhtiar secara lahiriah. Kita gunakan kemampuan kita yang ada yang diberikan Allah. Secara batiniah kita berdoa, selebihnya serahkan kepada Allah. Kayak begini, pada Allah. Kita udah usaha untuk menjalankan kebaikan, kita berdoa dan sebagainya. Selebihnya tinggal nunggu. Insya Allah kalau kita berdoa masih punya harapan daripada ngomel. Kalau ngomel yang diharapkan apa? Tambah gedek yang diomelin, malah nggak betah di rumah. Tapi kalau kita doakan, setidaknya kita punya harapan. Betul enggak, Bu? Itu namanya usaha lahir dan usaha batin, tawakal. Kalau memang kalian orang beriman, bisa dipahami ya? Oke, ini cuma cerita, ini isinya cerita zaman dulu kaumnya Nabi Musa. Ya, kalau memang cocok sama zaman sekarang ya kebetulan gitu ya. Kalau kita merasa kayak gitu,
kok nggak baik, ya udah kita rubah pola hidup kita, jangan kayak begitu, jangan alasan mulu kayak kaumnya. Udah kita lanjutin. Qalu ya Musa inalanadkhuluha abadan madamu fiha fadhab anta warobuka faqotila inna hahuna qaidin. Coba enaknya. Qalu, mereka berkata lagi, ya Musa, wahai Musa, inalanadkhulaha, sesungguhnya kami tidak akan mau masuk ke negaranya, ke dalamnya abadan, pokoknya selama-lamanya, selawase urip aku mau nggak mau ikut-ikut itu. Madamu fiha, ya, selama mereka itu masih berada di dalamnya. Kalau masih ada dia enggak. Kadang-kadang ada juga orang karena unsur-unsur pribadi, gesekan pribadi, harusnya kan kita legowo gitu, karena ada yang nggak sih, enggak, masih ada buira, sama masih ada buira mau megah, mau ikut ngaji gitu. Padahal mungkin ada apa masalah pribadi dan lain sebagainya kan, malah nekat merugikan diri sendiri. Itu kenapa nggak diselesaikan? Ada apa atau saling maafkan gitu ya? Kalau ada masalah, ada aja alasannya. Enggak, dia masih ada di situ. Selama dia masih di situ, saya tidak akan masuk, kata kaumnya Nabi Musa. Akhirnya apa? Malah Nabi Musa disuruh-suruh, fadhab anta warobuka, udah aja Musa, kamu aja yang pergi ke situ berdua sama Tuhanmu. Jadi Nabi Musa suruh masuk berdua sama Allah, sama Tuhan, sama Tuhanmu. Takutilah, maka kamu berdua perang deh sama lawan orang Jabarin itu. Jadi Nabi Musa suruh perang sama Tuhannya. Jadi Nabi Musa dan Tuhan suruh perang lawan gundeng aja. Ya namanya juga orang begitu. Antik juga ya. Udah kamu sama Tuhan berdua lawan dia, perang lalu ya. Wajar, antik ya. Apa ini? Nah, Pak Kotila, kamu belum. Nah, terus inna hahuna qaidun, udah kami aja, tetap kami di sini aja, nggak usah ikut-ikut sampean ke sana. Aku tak duduk-duduk nyantai di sini, sampean pergi berdua sama Tuhanmu, sampean perang, aku tak duduk-duduk di sini aja. Lu lucu dah. Dan tidak perang kok angel pol. Mau Pak Warto ngono ya, aku pilih turu aku ya nak. Udah Pak Warto aja sono sendiri sama Tuhan sono. Istighosah sono sendiri. Mana kiban sendiri. Hah? Aku tak duduk aja. Ya kalau diajak berjuang itu masih begitu. Perjuangan itu luar biasa. Iya. Oke, lanjut ya. Udah kita teruskan biar selesai. Dikit lagi. Qala Robbi inilah amliku ila nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Nah, qala, dia berkata setelah Nabi Musa ini sama kaumnya, udah Musa, kamu aja lah sama Tuhanmu berdua, kamu masuk sana lawan tuh kaum Jabarin. Akhirnya Nabi Musa nyerah sendiri. Akhirnya apa? Nabi Musa waktu itu punya saudara namanya Harun. Qala, Nabi Musa berkata, Sinaidin, pada waktu itu Nabi Musa berkata kepada siapa? Ya sama Tuhan. Habis nggak punya teman. Apa kata Nabi Musa? Robbi, ya Rob, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku la amliku, tidak memiliki atau tidak menguasai ila nafsi, kecuali diriku sendiri. Ya Rob, aku ranjau apa-apa ya. Kaumku nggak mau semua. Dia malah nyuruh aku sama engkau untuk melawan mereka. Sedangkan aku tidak punya apa-apa kecuali hanya memiliki diriku. Aku cuma punya diriku. Ila nafsi wa akhi, hanya memiliki diriku dan saudaraku. Siapa saudaraku di sini? Ya ki bala amliku ghairahuma fa'aj birahum alat taat gitu ya. Akhirnya adalah Nabi Harun.
Gimana? Cuman ada aku sama Harun, adikku, saudaraku, gitu. Nggak mungkin gitu. Yang hanya yang taat gitu, yang bisa patuh. Cuman aku sama Harun, yang lain lawan semua. Coba. Mulai sampai lawan saya semua, nggak mau semua. Yang ada cuma saya sama Aris. Ya Allah. Aku nggak cuma aku sama Aris doang. Mesake nggak? Wah, mesake dong. Gitu. Mau ngapain gitu? Dua-duaan. Nah akhirnya fabruk. Maka pisahkanlah kami. Pisahkanlah. Bainana diantara kami. Wa bainal qaumil fasikin. Dari kaum yang fasik. Itu doanya Nabi Musa. Robbi. Gitu. Kalau kita kalau kepepet gitu Bu. Kalau udah enggak. Ini kepepet nih sendiri-sendiri nih. Di rumah bucak sendiri-sendiri nih. Anak agak mikir. Suami agak mikir. Bucak sendiri-sendiri. Robbi. Ini la amliku ila nafsi. Nah, tapi kalau punya saudara ya tambahin akhi, kalau nggak saudara cuma sendiri dia ya udah nafsi itu aja udah. Itu. Yang masih bisa diajak baik gitu. Bisa dipakai doa itu. Robi ini la amliku ila nafsi. Nah, fabruk bainana wa bainal qaumil fasikin. Maka pisahkan aku ya Allah dari antara aku dan antara orang-orang yang fasik. Jadi kita dijaga oleh Allah. Udah dipakai nggak apa-apa. Kalau mau kepepet. Sekarang kan belum kepepet lah. Masih ada suami, masih ada anak, masih ada. Masih enjoy lah. Ya. Nggak apa-apa, ini kan petunjuk Quran itu. Quran itu kan input. Kalau memang ada yang baik, apa salahnya kalau kita amalkan? Kalau Al-Quran kan nanti sesudah baca Al-Quran kan apa yang dibaca? Sesudah kita baca Quran apa? Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Berarti ini kan benar. Kalau ini kita yakini kebenarannya, kebaikannya, apa salahnya kalau kita kalau sudah kepepet, memang nggak ada, ini sudah tinggal sendiri-sendiri, pakai nggak apa-apa. Kalau lagi jalan nggak ada temen, nggak ada apa, ya kan, misalnya kesasar misalnya kan, nggak ada siapa-siapa, mau jalan sendirian, mana gelap banget ya, udah baca Robbi inilah amliku ila nafsi. Nah gitu. Fakruk bainana wa bainal qaumil fasikin. Artinya jagalah, pisahkanlah kamu. Jangan sampai ketemu orang yang jahat. Orang fasik itu orang yang tahu tapi jahat. Ya, jangan sampai kita ketemu orang fasik. Nanti kalau ketemu orang fasik, kalaupun ditulis diajak fasik kan sama aja. Paham kan maksudnya ya? Bisa dipakai, ini bisa. Ya, tapi nggak usah pakai akhi, karena kan kalau sendiri kan nggak perlu akhi. Tapi karena Nabi Musa ada saudaranya waktu itu, namanya ya berdua-dua. Nah, itu minta dijaga. Udah kita lanjutkan ya, bisa dipahami Bu ya? Bisa. Ini kisah sejarah yang shadaqallahul. Karena Allah yang menceritakan, udah nggak mungkin bohong kalau udah pakai boleh Bu. Qala akhirnya apa? Permohonan Musa dijawab sama Allah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Akhirnya kalau Rasul itu begitu, langsung dijawab. Oh, qala Fa'inaha mukarromatun alaihim. Fa'inaha sesungguhnya tanah itu, tanah muqaddas itu, ail ardul muqaddasah mukarromatun alaihim, diharamkan atas mereka ayat kuluha memasuki tanah itu. Sesungguhnya diharamkan memasuki tanah itu. Arba'ina sanatan selama 40 tahun. Ya, di yatihuna yatakhayaruna, mereka bingung fil ardi di muka bumi, bahwa tis'atun farosikho, ya, yaitu seluas 9% ya, farsah. Jadi bingung, dibikin bingung sama Allah. Bikinnya kayak kalau kita apa ya, kalau kesandung oyot mimang itu, kalau kita jalan tiba-tiba muter nggak nyampe rumah itu Pak, pernah tahu nggak apa itu? Pernah kan, ada kan keder ya keder ya mukarramatun alaihim arba'ina sana yatihuna, ya mereka kesasar
fil ardi di muka bumi. Itu. Fala taksa, maka janganlah kamu putus asa. Udah jalan dakwah, jalan berjuang terus, jangan putus asa walaupun kamu sendiri. Kan ada Allah. Dulu juga Rasul sendiri awalnya. Fala taksa, jangan putus asa. Aitahzan, jangan usah kamu sedih. Ya, enggak usah kamu sedih. Alal qaumil fasikin, terhadap kaum yang fasik itu. Kalau kita menghadapi kefasikan, menghadapi orang yang menentang kita, yang ngolong, udah nggak usah putus asa, nggak usah sedih, karena mereka memang belum tahu. Kalau tahu nggak begitu. Kalau udah dapat hidayah juga nanti tergerak hatinya. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, kita berjuang, ngajak-ngajak, mengingatkan, menasehati, bukan mencari-cari kesalahan. Ya, tugas kita hanya mengingatkan, barangkali lupa, kita nasihati, kita kasih itu karena dia belum tahu. Nah, kita ajak, tugas kita begitu. Habis ya? Apa masih ada satu lagi? Cukup? Nah, udah. Demikian tabarukan kita, firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah ayat 21 sampai dengan ayat 26 yang baru saja kita kaji, kita tafakuri bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik subhanaka anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalah wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa sya'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di antaranya insya Allah besok hari Jumat malam Sabtu bertepatan tanggal 3 November 2023, itu bertepatan malam Sabtu minggu pertama, ya kan, bulan November. Jadwal kita adalah syair dan syiar wisata rohani Wali Songo. Jangan lupa ajak keluarga, ajak tetangga, ajak saudara dan sahabat-sahabat kita yang ada untuk terus mensiarkan dakwah Islam di lingkungan kita. Khususnya kita ramaikan setiap awal bulan, yaitu Jumat malam Sabtu minggu pertama. Ya, kebetulan besok sekalian kita saksikan acara pengguntingan rambut, ya, putranya ibu siapa, nanti diajak-ajak tetangga supaya ikut kumpul. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.